Halo kawan-kawan, salam planters, salam perkebunan. Perkenalkan, saya Ekonius dari jurusan Teknologi Pertanian, Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan dan mensimulasikan cara kita melakukan persilangan atau penyerbukan pada bunga kelapa atau kelapa yang memiliki nama latin yaitu Cocos nucifera. Nah, sebelum saya melakukan persilangan ini, akan lebih baik bahwasanya kita memahami dulu persilangan pada bunga kelapa ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Secara alami itu melalui dibawa oleh angin sehingga dapat terjadi penyerbukan, dan juga melalui bantuan oleh hewan atau binatang terbang kecil lainnya. Nah, kawan-kawan, di sini bunga kelapa itu merupakan bunga berkarang. Nah, bunga berkarang atau istilah lainnya itu inflorescentia. Nah, atau inflorescentia ini yang kita maksud dengan mayang atau manggar. Nah, di sini saya punya contoh atau memiliki bunga pada tanaman kelapa. Nah, bunga kelapa ini merupakan jenis tanaman yang memiliki bunga berumah satu. Nah, bunga berumah satu itu maksudnya seperti apa? Jadi dalam satu manggar ini terdapat bunga jantan dan bunga betina. Nah, jadi kita akan mengenal terlebih dahulu yang mana bunga jantan, yang mana bunga betinanya. Nah, bunga betina ini terdapat di pangkal. Biasanya satu atau dua bunga betina pada satu manggar ini. Nah, ini saya tunjukkan, ini contoh bunga betina ya. Nah ini bunga betina dan di pangkal, lalu dilanjutkan dengan bunga jantan sampai ke ujung manggar ini. Bunga jantan ini biasa berkisar sekitar 200 kuntum. Nah, 200 kuntum bunga jantan dalam satu manggar ini. Dan yang pasti seperti yang kita ketahui, bukan bunga jantan yang bakalan menjadi buah nanti untuk produksi tanaman kelapa, tetapi bunga betinanya. Nah, dapat diprediksikan dalam satu manggar ini biasa hanya terdapat beberapa buah kelapa saja. Nah, jadi seperti itu untuk beberapa penjelasan di awal ini. Nah, selanjutnya saya akan simulasikan bagaimana cara kita melakukan penyerbukan ini. Nah, kawan-kawan, penyerbukan ini akan lebih baik ketika kita lakukan di pohon langsung. Nah, itu harus gitu ya, karena di sini saya hanya mensimulasikan. Jadi tidak apa-apa saya ambil beberapa tadi bunga kelapa, ini jenis kelapa dalam. Nah, sebelumnya silahkan kawan-kawan lihat ini proses kami mengambil bunga kelapa. Nah, kelapa dalam, jadi termasuk kelapa yang tinggi. Silahkan kawan-kawan saksikan video berikut ini. Nah, baiklah, kawan-kawan sudah melihat tadi bagaimana proses kami mengambil bunga kelapa ini, jenis kelapa dalam. Sepertinya pohonnya lumayan tinggi atau bisa dikatakan sampai sangat tinggi itu. Langsung saja kawan-kawan, sekarang saya akan mensimulasikan bagaimana cara melakukan penyerbukan ini.
yang pastinya kita harus menyiapkan alat dan bahan sebelum kita melakukan pengerjaan ini. Yang pertama yang harus ada itu bunga kelapanya itu sendiri, itu yang harus ada ya kawan-kawan ya. Nah selanjutnya kita menggunakan ketembat. Ketembat ini yang akan kita gunakan untuk mengambil polen yang terdapat di bunga jantan dan yang akan kita pindahkan ke bunga betina nanti. Nah selanjutnya ada cutter atau pisau. Nah ini mempermudah kita untuk membuka polen atau bunga jantan. Langsung saja di sini kita memilih yang pertama memilih kuntum yang bagus ya. Nah, kebetulan di sini bunga kelapa saya ini ada beberapa yang memang sudah terbuka kawan-kawan. Nah ada beberapa yang memang sudah terbuka seperti ini contohnya. Nah ini sudah membuka kuntumnya ya. Jadi kemungkinan besar ini polennya sudah tidak ada lagi, sudah pindah atau dibawa oleh angin dan lain-lain. Jadi akan lebih baik kita menggunakan kuntum yang belum terbuka. Nah ini ingat kawan-kawan, ini bunga betinanya, nanti kita ambil menggunakan ketempat akan ditempel ke bunga betinanya gitu. Nah, langsung saja saya pilih salah satu kuntum yang menurut saya bagus ya kawan-kawan. Nah lalu kita buka ini menggunakan ujung cutter atau pisau. Ini sudah membuka ya kawan-kawan, seperti ini. Yang kalian bisa lihat sendiri ini masih terdapat polen ya. Kalau mungkin tidak tertangkap kamera, ini terdapat seperti serbuk putih-putih polennya. Nah ini kawan-kawan, saya buka sambil menggunakan ketembat. Nah, ini nanti polen atau serbuk-serbuk putihnya ini akan menempel ke ketembat. Nah, lalu kita pindahkan ke bunga betina. Nah ini dia, kita cukup oleskan. Secara kasat mata memang tidak terlalu nampak gitu kawan-kawan, tapi ini ada sebenarnya gitu, ada. Nah teman-teman, saya rasa cukup mudah tadi bagaimana cara kita melakukan penyerbukan tanaman kelapa ini sendiri ya. Nah tetapi biasanya itu dalam skala besar jarang sekali melakukan penyerbukan ini secara buatan. Kenapa? Karena sangat memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak dan memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya dalam pengerjaannya. Jadi biasanya kita memanfaatkan penyerbukan ini secara alami dengan bantuan baru angin ataupun dengan bantuan hewan lainnya. Jadi hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sangat butuh masukan dan saran support dari kawan-kawan, karena saran dan support itu yang akan membangun saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Inilah sedikit ilmu yang bisa saya bagikan kepada kawan-kawan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Jadi salam Panthers, salam perkebunan.